Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam dimanapun rekan-rekan berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kekuatan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Baik, pada pertemuan ketiga di mata kuliah teknik wawancara ini, kita akan melanjutkan pembahasan atau pokok bahasan terkait dengan teknik wawancara. Khususnya pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Seperti kita ketahui bersama bahwa wawancara berbeda dengan percakapan biasa, di mana wawancara bertujuan untuk menggali satu informasi secara mendalam. Tentu saja dengan alasan tersebut atau juga hal yang berbeda dengan percakapan biasa, maka di dalam proses wawancara diperlukan pemahaman terkait dengan langkah-langkah yang harus dilakukan baik sebelum maupun saat melakukan wawancara maupun juga setelah selesai dalam melakukan wawancara. Tidak sedikit orang yang kemudian mengalami kesulitan di dalam proses wawancara, bahkan juga tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki bakat yang cukup memadai atau keterampilan yang juga cukup memadai untuk mewawancarai seseorang narasumber ataupun pihak-pihak yang berkepentingan di dalam upaya untuk mencari informasi dan data yang lengkap dan tentu saja sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan beberapa langkah-langkah wawancara yang harus dipahami sebagai pedoman pada saat kita melakukan proses wawancara. Baik, kita awali pertemuan ketiga ini dengan langkah-langkah wawancara pada saat persiapan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Ini menjadi langkah awal yang sangat penting pada proses melakukan wawancara. Menentukan tujuan akan membantu kita untuk dengan mudah menentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada narasumber. Juga bagaimana kita kemudian dapat menentukan responden yang akan kita tuju. Selain itu pun juga nanti akan memudahkan kita untuk memiliki panduan sehingga kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan betul-betul terukur, terkendali, dan terarah kepada satu tujuan yang kita tadi telah tetapkan. Kemudian yang kedua adalah menyusun daftar-daftar pertanyaan, baik pertanyaan yang bebas maupun pertanyaan yang terpimpin. Pertanyaan yang bebas di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita susun sejak awal, tapi secara spontan kemudian kita sampaikan di sana. Tapi perlu kehati-hatian di sini bahwa ketika kemudian kita menyampaikan pertanyaan secara bebas, maka harus tetap dipastikan bahwa pertanyaan tersebut masih sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Kemudian pada pertanyaan yang terpimpin, pertanyaan di situ dimaksudkan sebagai pertanyaan yang telah kita susun terlebih dahulu sebagai sebuah daftar pertanyaan atau draft pertanyaan, sehingga akan memudahkan kita untuk menyampaikan berbagai pertanyaan secara sistematis, secara terarah, terkendali, dan terukur. Kemudian langkah yang ketiga dalam proses persiapan adalah menentukan responden yang akan kita tuju. Ini sangat penting karena responden yang kita tuju akan menentukan sejauh mana informasi atau kedalaman informasi yang bisa kita peroleh. Dan apakah kelayakan informasi tersebut bisa kemudian kita jadikan sebagai sebuah informasi yang akan dipublikasikan kepada publik atau halayak atau masyarakat, itu sangat dipengaruhi oleh kredibilitas dari responden ataupun narasumber yang akan kita tuju. Selanjutnya, setelah menetapkan responden, maka langkah selanjutnya adalah kemudian kita menentukan jumlah responden atau narasumber yang akan kita wawancarai. Mengapa ini perlu kita lakukan? Agar kita memiliki cukup banyak alternatif pilihan ataupun juga berbagai perspektif yang bisa kita peroleh dari beberapa narasumber terkait dengan informasi yang akan kemudian kita sajikan. Ataupun terkait dengan data dan juga informasi yang ingin kita kemudian peroleh. Apabila responden atau narasumber bisa kita tentukan sejak awal, itu akan memudahkan kita untuk mengambil sudut pandang dari masing-masing responden atau narasumber. Sehingga tentu saja informasi yang kita peroleh akan sangat kaya, sehingga kemudian memudahkan kita nanti untuk menyusun berbagai informasi yang nantinya akan tersaji sebagai sebuah informasi ataupun berita. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita menentukan responden dan jumlah responden yang akan kemudian kita wawancarai, maka selanjutnya adalah menentukan waktu dan tempat pertemuan. Ini sangat penting, bagaimana kemudian kita mulai memastikan dengan menghubungi narasumber
untuk mengetahui ketersediaan waktu dan keluangan waktu yang dimiliki oleh narasumber ataupun responden tersebut. Karena waktu dan tempat akan sangat mempengaruhi bagaimana proses persiapan akan kita lakukan. Sehingga kita bisa berhitung soal mempersiapkan waktu ini cukup atau tidak untuk kemudian dilakukan wawancara. Mengingat waktu yang tersedia dari narasumber tentu saja menjadi waktu yang hanya bisa disediakan dalam waktu tertentu saja. Sehingga kita tidak bisa menawar ataupun kita tidak bisa kemudian memilih dan meminta untuk kemudian di reschedule ataupun kemudian jadwal dan waktu dan tempat untuk kemudian kita yang menentukan. Dan yang terakhir dalam proses persiapan adalah memastikan bahwa kita selalu keep contact dengan narasumber atau responden, dengan kemudian terus mencoba untuk memfollow up atau menindaklanjuti dengan mencoba menghubungi narasumber atau responden baik melalui percakapan singkat, melalui SMS atau WhatsApp, ataupun juga melalui layanan telepon, ataupun menggunakan media-media yang disepakati dengan narasumber. Ini penting untuk memastikan bahwa narasumber betul-betul siap dan bersedia untuk kemudian kita wawancarai. Langkah selanjutnya setelah persiapan kemudian telah kita lakukan dengan sangat baik, dari mulai menentukan tujuan hingga tadi kemudian mengadakan hubungan atau kontak dengan narasumber, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan proses wawancara. Pada proses melaksanakan wawancara, sebaiknya kita sebagai pewawancara atau interviewer memilih daftar pertanyaan yang sudah betul-betul kita susun dengan baik, sesuai dengan prioritas, terarah, terukur, dan juga terkendali agar tujuan tadi betul-betul bisa tercapai. Pastikan bahwa pada saat proses pelaksanaan wawancara kita bisa membangun impresi atau kesan yang sangat baik di awal dengan memperkenalkan diri tentu saja, walaupun barangkali kita sudah memperkenalkan diri melalui layanan pesan singkat maupun telepon pada saat kita membuat janji dengan narasumber tersebut. Tapi tentu saja memperkenalkan diri kembali pada saat bertemu itu jauh lebih baik untuk memberikan tadi kesan yang sangat baik kepada narasumber. Kemudian menyampaikan tujuan kita seperti apa, lalu juga setelah itu kemudian bisa kita lanjutkan dengan mulai memberikan berbagai pertanyaan untuk kemudian diharapkan bisa dijawab dengan baik oleh narasumber. Setelah proses pelaksanaan wawancara selesai, tidak ada salahnya dan bahkan saya memberikan tips bahwa kita akhiri wawancara tersebut dengan sangat baik, tentu saja dan mengucapkan terima kasih, berharap dan mendoakan yang terbaik untuk narasumber, dan tentu saja menyampaikan berharap untuk bisa bertemu kembali di lain kesempatan dalam kondisi yang tentu saja sama baiknya dengan kondisi yang terjadi saat proses wawancara berlangsung. Setelah selesai melakukan wawancara, maka langkah selanjutnya adalah memberikan laporan secara sistematis atau menyusun laporan secara sistematis untuk kemudian diberikan kepada redaktur pelaksana apabila profesi kita sebagai seorang jurnalis. Atau apabila profesi kita sebagai seorang peneliti sekalipun, kita akan laporkan hasil wawancara kita secara sistematis agar mudah untuk kemudian nanti untuk kita analisis dan lalu kemudian kita jadikan sebagai hasil dari informasi yang akan kita sajikan kepada masyarakat, publik ataupun halayak begitu ya. Kemudian setelah itu kita lakukan evaluasi dari hasil wawancara tersebut, apakah tujuan dari wawancara telah tercapai dengan baik atau tidak. Apakah pertanyaan-pertanyaan tadi telah menghasilkan jawaban-jawaban yang betul-betul sesuai dengan harapan kita. Apakah dari jawaban-jawaban tadi sudah betul-betul bisa menghasilkan satu informasi yang bernilai sangat tinggi. Lalu kemudian setelah evaluasi maka terakhir dilakukan diskusi terkait dengan bagaimana kemudian informasi-informasi tadi akan kita sajikan. Bagaimana kita akan mengemas dan mengumpulkan informasi-informasi tadi menjadi sebuah informasi yang tentu saja sudah layak untuk kemudian dipublikasikan kepada halayak atau masyarakat untuk dikonsumsi sebagai sebuah berita atau informasi. Dan yang terakhir adalah mengadakan diskusi terkait dengan hal penting yang terjadi selama proses pelaksanaan wawancara. Baik pada hasil laporan yang diperoleh dari hasil wawancara maupun pada saat terlaksananya proses wawancara. Diskusi ini akan sangat berdampak baik, akan sangat bagus pada saat kemudian ke depan kemudian proses wawancara akan dilakukan kembali, sehingga hal-hal yang kemudian dianggap kurang atau kemudian dianggap belum maksimal atau belum optimal, maka kemudian akan diperbaiki dan tentu saja akan menghasilkan sebuah informasi ataupun kedalaman informasi dan juga tujuan dari wawancara tercapai dengan lebih baik. Baik, setelah tadi kita berbicara mengenai langkah-langkah dalam wawancara, begitu ya. Selanjutnya adalah hal-hal yang penting untuk dipahami oleh seorang pewawancara.
Yang pertama adalah orang yang akan melakukan wawancara harus menguasai dan memahami latar belakang persoalan atau isu yang kemudian akan disampaikan dan ditanyakan pada proses wawancara. Karena yang akan ditanyakan betul-betul perlu dipersiapkan dengan sangat baik agar pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan betul-betul sesuai dengan tujuan dan juga kebutuhan dari wawancara kita. Kemudian yang kedua, pewawancara harus menjelaskan dengan sebaik-baiknya tujuan dari pelaksanaan wawancara pada saat bertemu dengan narasumber. Ini sangat penting agar tidak menyebabkan keraguan-raguan dari narasumber untuk kemudian memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang kita sampaikan. Dalam wawancara harus dijaga agar hubungan tetap bisa berjalan dengan sangat baik. Karena ketika hubungan bisa dijalankan dengan sangat baik, kemudian ada kenyamanan dari masing-masing pihak, maka ini tentu saja akan berkontribusi sangat besar terkait dengan tercapainya hasil yang sangat maksimal dan optimal dari wawancara. Ketika kemudian kedua belah pihak begitu nyaman dan juga kemudian merasa tidak tertekan atau kemudian tidak merasa diinterogasi di dalam proses wawancara, maka itu akan kemudian memudahkan kita untuk menyampaikan berbagai pertanyaan untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang sangat sesuai. Kemudian yang keempat, pewawancara harus mempunyai sifat yang dapat dipercaya. Percayalah bahwa apapun hasil yang nanti kita peroleh dalam proses wawancara tidak sepenuhnya diakibatkan oleh otoritas kita atau dari mana kita berasal, tapi akan lebih dominan atau lebih besar dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan narasumber terhadap diri kita. Dan itu hanya bisa ditunjukkan lewat kredibilitas yang kita tunjukkan, keahlian juga yang bisa kita tunjukkan, dan daya tarik yang kita tunjukkan, serta sikap-sikap dan perilaku yang kita tunjukkan di depan narasumber. Kemudian yang kelima, pertanyaan hendaknya ditujukan dengan sangat hati-hati, teliti, dan dengan kalimat yang sangat jelas. Tidak ambigu, tidak multitafsir, kemudian juga tidak dianggap menyinggung begitu ya, atau tidak berkaitan dengan hal yang tidak disukai oleh narasumber. Kemudian juga harus dijaga jangan sampai ada hal-hal yang mungkin mengganggu jalannya wawancara. Bila ada hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu, sebaiknya hal-hal tersebut kita singkirkan terlebih dahulu. Pastikan berbagai potensi-potensi kendala, gangguan, kemudian noise yang akan terjadi bisa kita selesaikan terlebih dahulu sebelum wawancara dimulai. Apakah karena ramainya orang di tempat kita wawancara, pastikan kita memilih tempat yang baik, ataukah waktu yang kemudian kita pilih yang tidak tepat dengan aktivitas yang dimiliki oleh narasumber, ataupun juga hal-hal lain yang mungkin saja bisa sangat mengganggu, artinya suara kebisingan jalan raya, kemudian juga hal-hal lainnya yang sangat mungkin akan menyebabkan ketidaknyamanan dalam proses wawancara yang berlangsung. Kemudian yang selanjutnya atau poin ketujuh adalah bahasa yang digunakan oleh pewawancara sebaiknya adalah bahasa yang kemudian sesuai dengan kemampuan atau kompetensi atau juga profil dari narasumber yang kita wawancarai. Tentu saja bahasa bisa disesuaikan ketika kemudian kita sudah mengetahui secara langsung di awal siapa responden atau narasumber yang akan kita temui dan kita tuju untuk dilakukan proses wawancara. Setelah kita tahu, pastikan bahwa bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang betul-betul sesuai dengan profil dari narasumber tersebut. Ada kalanya mungkin kita akan memerlukan istilah-istilah ilmiah, tapi di kesempatan yang lain ketika kita bertemu dengan narasumber yang memang tidak terlalu mengetahui hal-hal yang bersifat ilmiah, maka tidak perlu kita paksakan untuk menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah. Bisa kemudian kita sederhanakan dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami. Tidak bermaksud untuk kemudian underestimate atau kemudian menganggap bahwa narasumber tidak memahami beberapa bahasa yang kita gunakan, tapi sebaiknya kita hindari penggunaan bahasa-bahasa yang terlalu ilmiah, terlalu berat, atau kemudian terlalu sulit untuk dipahami oleh narasumber ketika kita sudah tahu sesungguhnya narasumber merupakan orang-orang yang berlatar belakang profesi yang semestinya kita paham mereka tidak menguasai beberapa kosakata atau keberbahasaan di bidang-bidang tertentu misalnya. Nah, itu yang kemudian harus kita betul-betul bisa kita sesuaikan dan kita lakukan. Selanjutnya, pada poin ke-8, sekalipun pertanyaan telah kita susun secara sistematis, rigid, runtut, dan terencana, tapi pastikan pada saat kita menyampaikan pertanyaan jangan sampai menimbulkan kesan kaku. Dan sangat dimungkinkan kita melakukan improvisasi atau juga kemudian bagaimana kita mampu memperluas pertanyaan yang tetap berkaitan dengan pertanyaan yang telah kita susun di dalam daftar pertanyaan.
Selanjutnya poin ke-9, pewawancara harus menjaga jangan sampai ada waktu diam yang terlalu lama. Hal yang demikian akan mematikan suasana wawancara. Pastikan bahwa jangan sampai ada jeda terlalu lama, seperti ada kebingungan dan ada kondisi yang kemudian menjadi sulit untuk kemudian dikuasai oleh kedua belah pihak, baik dari sisi pewawancara maupun sisi narasumber. Sehingga setelahnya pasti akan sulit untuk kemudian dibangun kembali suasana yang baik tadi. Kemudian pada poin ke-10, pewawancara harus mampu mengontrol jalannya wawancara. Apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau tujuan kita atau harapan kita terkait pewawancara yang dilangsungkan, maka pastikan pewawancara harus memiliki ketegasan untuk kemudian memastikan apakah proses wawancara bisa kemudian segera kita alihkan pertanyaan kepada pertanyaan baru, ataukah apakah perlu kita berikan sedikit waktu untuk kemudian mengkonfirmasi beberapa hal, atau kalau perlu kemudian kita alihkan dulu kepada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Hal itu sangat mungkin dilakukan apabila kita anggap terjadi satu hal di luar dari apa yang telah kita rencanakan. Kemudian poin ke-11, pertanyaan-pertanyaan untuk mengadakan kontrol diajukan setelah wawancara sampai kepada satu titik tertentu. Maksudnya adalah jangan sampai kita kemudian memotong pembicaraan dari narasumber ketika narasumber sedang menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Karena ini akan sangat mengganggu jalannya proses wawancara. Narasumber akan tidak nyaman, narasumber akan merasa tidak dihargai dan dihormati, maka setelahnya saya bisa pastikan bahwa narasumber akan menjawab dengan seperlunya karena kondisi mood dan juga barangkali kenyamanannya sudah mulai agak terusik dan menjadi tidak terlalu baik. Kemudian poin selanjutnya atau poin ke-12 terkait dengan lamanya waktu wawancara. Walaupun kita memiliki keluasaan waktu, kemudian juga narasumber memiliki keluangan waktu yang juga sangat banyak, tapi pastikan bahwa wawancara kita maksimal bisa diselesaikan dalam waktu 30 menit saja. Karena waktu wawancara yang terlalu lama akan menyebabkan kejenuhan dan rasa lelah bagi kedua belah pihak. Baik kita sebagai pewawancara atau interviewer maupun yang diwawancarai sebagai narasumber atau responden. Pastikan maksimal 30 menit saja untuk kemudian kita bisa menyelesaikan satu proses wawancara terkait dengan satu topik tertentu. Kemudian poin yang selanjutnya atau poin ke-13, di dalam proses wawancara, hindari untuk menonjolkan diri kita sendiri sebagai seorang pewawancara. Hindari bahwa ingin terlihat aku sebagai pewawancara, lalu kemudian mengesampingkan narasumber sebagai pihak yang sesungguhnya justru jauh lebih penting dari kita sebagai seorang pewawancara. Karena bagaimanapun kita sangat membutuhkan informasi-informasi yang sangat dalam yang bisa kita peroleh dari seorang narasumber. Sehingga pastikan bahwa dalam posisi kita saat sedang mewawancarai narasumber, posisi kita paling tidak dalam posisi yang sama. Tidak ada satu pihak pun yang lebih menonjol, atau kalaupun pada pilihan harus lebih menonjol siapa, maka narasumber harus lebih menonjol. Tapi tentu saja kontrol wawancara ada di kita sebagai seorang pewawancara. Kemudian poin yang ke-14, ketika kita bertemu dengan narasumber atau individu atau seseorang yang kemudian ternyata tidak terlalu suka dengan banyak berbicara, maka pastikan kita sebagai pewawancara tidak memaksa narasumber tersebut untuk kemudian menyampaikan banyak hal. Yang paling penting, pastikan bahwa jawaban-jawaban dari narasumber walaupun singkat, tapi telah mampu menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Cukup sampai di situ, tidak perlu kemudian kita paksakan kepada narasumber untuk kemudian terus berbicara, padahal narasumber tersebut memiliki karakteristik yang tidak mau terlalu banyak berbicara. Kemudian poin yang ke-15, pada saat proses wawancara sebaiknya tidak perlu terlalu banyak mencatat. Kalaupun harus dilakukan, maka tentu saja kita harus meminta izin kepada narasumber. Sebagai contoh, pada saat proses wawancara berlangsung, mohon izin Pak, mohon izin Bu, saya akan mencatat beberapa hal yang Ibu sampaikan atau Bapak sampaikan. Jangan sampai kemudian pada saat proses wawancara berlangsung, kita mengajukan pertanyaan dan responden atau narasumber menjawab pertanyaan, kita mensibukkan diri dengan mencatat berbagai jawaban yang kemudian disampaikan oleh narasumber. Maka kemudian kita tidak membangun respect dan tidak mencoba untuk membangun empati kepada narasumber. Dan itu akan memperburuk hubungan kita dengan narasumber pada saat berlangsungnya proses wawancara. Sehingga sebaiknya kalaupun kita mau menuliskan sesuatu yang penting, maka pastikan kita meminta izin terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, poin ke-16, hindari pertanyaan yang sugestif. Pertanyaan yang sudah kita arahkan jawabannya apa.
Dan pastikan juga hindari pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya pilihannya hanya pada kata iya dan kata tidak. Pastikan bahwa pertanyaan yang kita sampaikan adalah pertanyaan terbuka yang memungkinkan jawabannya betul-betul bisa dalam, meluas, dan kemudian akan ada banyak hal yang kemudian akhirnya nanti kita bisa peroleh. Itu tadi 16 poin pada hal-hal yang harus dikuasai atau dipahami oleh seorang pewawancara. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sifat-sifat pertanyaan dalam wawancara. Ini penting karena pertanyaan yang kita ajukan tentu saja harus kita pahami berdasarkan kebutuhannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan kita? Berikut akan saya sampaikan 4 sifat pertanyaan dalam wawancara. Baik, pertanyaan atau sifat pertanyaan dalam wawancara yang pertama adalah pertanyaan yang dapat mendorong pembahasan atau pemahaman. Seperti contoh misalnya, coba ceritakan lebih lanjut. Atau bagaimana menurut pendapatmu terkait dengan peristiwa atau kejadian yang baru saja terjadi. Itu adalah satu pertanyaan atau sifat pertanyaan yang dapat mendorong pembahasan atau pemahaman. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang dapat menarik pemahaman, yaitu pertanyaan yang mengandung kata karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, atau ada hubungan kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat. Kemudian sifat pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan yang mendorong penerimaan perasaan. Seperti contoh, apakah Anda merasa senang, apakah Anda merasa takut, apa yang Anda rasakan saat ini, bagaimana perasaan Anda saat ini. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendorong perasaan-perasaan yang timbul nanti dari narasumber. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah pertanyaan yang mendorong pada perubahan sikap atau tingkah laku tertentu. Pertanyaan yang mendorong memperluas pandangan atau juga memberi dorongan karena satu hal. Misalnya contoh, Anda jelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi, mengapa ini kemudian terjadi. Nah, sifat pertanyaan seperti itu yang kemudian bisa rekan-rekan semua pahami. Bahwa pertanyaan yang diajukan tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Itu tadi sifat-sifat pertanyaan dalam wawancara yang harus juga dipahami sebagai pedoman bagi kita sebagai pewawancara. Dan dengan berakhirnya penjelasan terkait dengan sifat pertanyaan, maka berakhir pula topik pada pertemuan ketiga ini terkait dengan langkah-langkah wawancara. Namun sebelum saya akhiri, ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa sukses tidaknya sebuah wawancara tidak hanya ditentukan pada kemampuan kita bertanya kepada narasumber. Dan juga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kita menyusun daftar pertanyaan, tapi satu hal yang harus diingat bahwa sikap dan perilaku kita sebagai pewawancara pun akan sangat menentukan keberhasilan proses wawancara. Kenapa? Karena ketika kita bisa menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, itu akan mendorong terciptanya keakraban dan wawancara yang sangat komunikatif. Dan wawancara yang komunikatif juga membutuhkan penguasaan dan pemahaman terkait dengan isu, topik, ataupun pokok bahasan yang akan disampaikan kepada narasumber untuk kemudian ditanyakan. Oleh karena itu, sebagai seorang pewawancara, kita harus memiliki pandangan dan wawasan yang sangat luas terkait berbagai aspek di dalam keseharian kita di dalam kehidupan bermasyarakat, baik dari aspek ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ketiga terkait dengan topik dan pokok bahasan, langkah-langkah dan bagian pada wawancara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian untuk menjadi panduan atau rujukan dalam mempersiapkan diri menjadi pewawancara yang baik dan handal serta profesional. Baik, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan rekan-rekan sekalian. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya. Sampai jumpa.